Grup WhatsApp lupus maksudnya gitu? Iya. Masukin dong. Nggak, makanya gue kaget kalau ada Ini benar juga loh. Ada Insya Allah dahsyat. Gue dulu pernah dibayar berapa ya? 750.000. Waktu memang belum punya nama bahasanya gitu Iya ya. betul. Tapi Irwan dari dulu udah punya nama. Dari bayi aja udah punya namanya nama. Irwansyah. Oh iya. Iya betul. Jadi gue pulang dari barbershop itu langsung pulang, tapi gue bawa mobil itu memang bener-bener pelan lah, 20 km per jam, tapi jalannya gini katanya zigzag karena anak gue. Gue sadar gue bawa anak-anak, terus kok gue oleng. Yang gue pengen capai cuman harus nyampe nih, harus selamat anak-anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irgi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ini Jadi mau podcast nih ya? Kayaknya kita yang ditanya-tanya nih. Kalau gue mau podcast gimana kalau kita collapse dulu? Mancingan banget. Jadi Mas Irgi datang ke sini. Mudah-mudahan nextnya Mas Irgi yang ini diundang sebagai bintang tamu. Iya. Nextnya Insya Allah Mas Irgi ini yang jadi hostnya gitu. Hostnya, iya. Amin. Karena memang harusnya kalau di sini orang menilainya, oh Irgi lagi mau Nge-host nih. bukan Irgi lagi wawancara siapa nih? Enggak lah. Padahal acara kita. Mas Irgi gimana? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Waduh, Mas Irgi ini dulu lo nonton Lupus nggak? Nonton lah. Pernah jadi Luffy. Gue pernah jadi, jangan salah, gue pernah jadi figurannya dia. Di Lupus. Bohong lo. Iya. Beneran? Bener. Gue syuting. Belum nih gue nggak tahu nih. Bohong banget. Ini nggak ada di skrip nih. Gimana guys? Waktu? Oh iya. Gue diajak teman. Kan gue lagi casting iklan. Terus, Wan, yuk ikut ngapain? Syuting Lupus. Wah, kan itu pada saat itu ya Lagi sinetron booming itu lagi banget, booming Masya Allah. banget gitu. Oh iya. Oh, gue mau ketemu sama Irgi, gue mau foto gitu kan. Gitu kan. Tuh, lo umur berapa tuh? Berapa tuh? 2000 Tahun 2000 itu? 2001. 99 sama 2000. Iya 2000-an. Tahun 2000 bener. Itu umur berapa? 2000. Gue 85. Kelas 1 SMA berarti. Gue 85 iya. Kelas 1 SMA. Oh iya. Enggak, lo SMP kelas 3. Kalau 2000, kalau 2001. Enggak. Gue kan SD-nya 5 tahun. Enggak, maksudnya 5 umur 5 tahun gue udah masuk SD maksudnya. Oh, 5 tahun saya SD. Bukan akselerasi terus kepinteran gitu, bukan. Jangan salah paham. Atau SD gue 5 tahun habis itu gue drop out. Ya soalnya Tengku Zaki juga pernah. Tapi akhirnya Serius? memang Tengku Zaki terus kita deket lah gitu. That's why dia ada di grup gue, di grup kita lah, di grup WhatsApp kita tuh Tengku Zaki kita masukin walaupun belakangan ya. Tapi waktu itu kita pernah, jadi akhirnya lama-lama ngeh gitu loh. Ada 2 orang yang dulu awalnya dari figuran terus akhirnya, dan yang satu ini ya yang dua orang ini nih jadi gede lah sekarang tuh. Dijadiin pemain. Tengku Zaki. Teku Zaki. Teku Zaki. Iya. Teku Zaki. Kalau lo Tengku Wisnu. Enggak, Teku juga. Kalau Teku juga. Salah ya ternyata. Oke. Jadi sama make up kita tuh. Bukan make up kita sebenarnya. Dia udah jadi make up sekarang. Make upnya udah make up. Make up keren. Benu Sorumbuan. Oh Benu. Nah itu Benu itu dulu pernah Tahu. jadi figurannya di Lupus. Sekarang udah gede banget. Serius itu loh. Bener. Dan kita deket sama Enggak, itu dia. grup Lupus. Grup WhatsApp Lupus maksudnya gitu. Iya. Masukin dong. Enggak, makanya gue kaget kalau ada Ini benar juga loh. Ada Insya Allah dahsyat. Kita nggak pernah tahu loh, nanti gue tanya sama Mona ya, sama yang lain-lain. Jadi gue nggak pernah. Jadi gue bener-bener main basket dulu tuh yang gitu-gitulah yang. Masa sih tadi main sama gue dong. Iya. Ya Allah, Main basket. seganteng ini. Enggak, tapi lo dapat enggak fotonya? Waktu itu kayaknya dapat gue. Dapat. Cuma aduh di mana gitu. Serius. Ada dapat. Gue dapat. Karena Mas minta foto dong. Mas. Itu Lupus dari tahun 99 sampai 2001. Kayaknya 2000 deh. 2000 gini, ya? Jadi kan waktu zaman dulu kan weekly. Kalau lo kan raja-raja yang stripping nih, Yo. ya kan. Lalu kedua kan raja yang stripping. Gue itu tuh dari dulu nggak pernah ngerasain stripping. Kecuali kalau misalnya gue untuk hosting, kita pernah lah ya. Iya. Jadi kalau itu pernah. Tapi kalau sinetron gue nggak pernah. Pernah gue nyobain stripping itu di tahun 2017 dan itu pertama kalinya sekali Dan terakhir. seumur hidup. Stripping sinetron. Iya. Kenapa? Enggak lagi kenapa? Nggak kuat.
Enggak, bungkus. Gue kirain fisiknya nggak kuat karena kan memang stripping. Iya, tadinya gitu. Di mana sih Sinemart AMD? MNC waktu itu. Oh MNC, oke. Judulnya Pura-Pura Haji. Oh, pura-pura lucu ya. Oh Ramadan ya? Enggak ramah. Dia sebenarnya agak sedikit komedi kali ya gitu. Komedi ringan lah. Di situ kalau lo pernah tahu Angga Yunanda, nah iya tahu. Dulu belum sengetop sekarang. Nah itu di situ tuh. Tapi itu pertama kali gue nyobain stripping dan ya kan kalau gue waktu pas nyobain stripping udah masuk perannya bapak-bapak kan. Jadi maksudnya bukan yang mentalnya lah gitu ya. Tapi tandanya porsi gue tuh nggak terlalu banyak. Jadi pas gue cobain masih ternyata aman tidak terlalu mengerikan lah gitu kan. Kalau lo berdua kan beda kan. Nggak udah kebayang. Tadi ngebayanginnya stripping pulang pagi gitu-gitu ya. Bukan lagi, iya bener. Tapi MNC kayaknya aman gak sih pulangnya gitu-gitu jam 12 tuh pulang? Sama aja ya? Gue cuma bisa jawab walau alam. Jadi stripping tuh sebenarnya kalau satu episode satu hari itu masih nggak mengerikan, masih santai. Tapi kalau udah tayangnya 3 jam. Oh. Iya tapi Tayang 3 jam ya dari jam 7 sampai jam 9 gitu, 9 jam 10 gitu misalkan. Itu yang bahaya. Syuting tuh bener-bener nggak bisa. Berapa tim bisa tuh ya? Gue itu 3 tim paling banyak. 3 tim ya? 3 tim. Insya Allah ya. Nah gue aja waktu kemarin tuh 2 tim. Itu aja gue yang, kok sekarang zamannya beda ya. Gue udah deg-degan aja tuh. Zaman dulu kan nggak ada istilah stripping kan. Kalaupun stripping kita punya stok berapa gitu loh. Tapi kita nggak boleh stoknya itu kurang dari berapa. Jadi makanya diistilahinnya stripping gitu. Tapi nggak ada itu yang namanya syuting sekarang. Nanti malam buat tayang. Gitu. Nggak ada. Yang lo lihat beda apa mas? Kalau misal lo dulu syuting Lupus kan weekly nih. Ya kan? Ini sih kualitasnya ya. Sorry itu sih. Karena ya itu kadang-kadang kalau gua ngelihat yang ini koreksi kalau misalnya gue salah ya. Jadi pada saat stripping yang sekarang ini kalau sinetron, kadang-kadang yang harus dituntut adalah kreativitas si sutradara ya gitu. Oke nih kayaknya yang ini belum ada ini terlambat datang dan lain sebagainya. Ceplokin aja di belakangnya tembok misalnya kayak gitu. Itu tapi kan secara gambar jadi nggak ya udahlah gitu kan. Gitulah. Jangan ntar gue kalau kepanjangan bilang setahu lagi gue. Enggak, kalau sinetron beneran kayak film Ji, maksudnya bener-bener ada orangnya, terus kameranya. Maksudnya weekly. Iya kalau weekly, kalau sinetron weekly. Itu bener, gua kan juga sempet ngerasain juga weekly kan. Ya gitu, ya benar-benar satu episode tuh 3-4 hari. Ya betul. Jadi masih orang tuh masih ada ruang lah untuk pengen agak bagus lah angle gimana kayak gitulah. Tapi gue juga pernah ngerasain ya, yang walaupun belum jadi peran utama. Jadi ngerasain nunggu-nunggunya. Jadi iya. 3 hari sih nggak rubah-rubah sampai sekarang. 3 hari nungguinnya cuman berapa scene gitu kan. Cuman maksudnya memang lebih proper lah ya. Maksudnya juga kita baca skripnya juga nggak keburu-buru pada hari itu harus langsung take. Kita juga bisa mungkin sedikit reading lah ya. Sama teman lawan main gitu. Memang beda. Mas lo berarti lumayan juga ya. Maksudnya kalau dibilang pada saat itu, lo itu pertama mas, Lupus? No. Gue tuh yang pertama kali produksi gue untuk drama itu namanya Pondok Pajon. Itu tahun 95. Gue belum lahir mas. Enggak dong. Udah lahir dong. 95 tuh umur gue baru 10 tahun. Iya betul. Iya. Umur kita 10 tahun. Nontonnya masih bidadari kayaknya itu. Belum tayang juga. Belum tayang juga. Kayaknya enggak. Belum. Gue tuh masuk tuh tahun 95. Gue lulus SMA tuh 94. Tapi semuanya ini lulus SMA 94 terus kuliah itu udah syuting loh. Iya. Gitu ya? Jadi sebenarnya gini, pada saat waktu gue lulus, terus gitu tiba-tiba pertama kali gue masuk ke dunia ini tuh pintunya dari iklan. Karena TV waktu itu cuman ada yang swasta ya. Jadi iklan di TV itu masih jarang sebenarnya. Sesuatu hal yang yang baru lah gitu kan kalau ada iklan. Jadi hari itu cuman ada RCTI sama SCTV ya? SCTV. Nah, terus Indosiar belakangan nongol. Sama gitu TPI nggak sih? TPI ya? TPI belakangan ya? Nah, jadi ini 3 TV yang paling gede nih. Ini nih paling tua lah boleh dibilang. Nah, zaman TV swasta muncul itu tuh baru adanya iklan di TV. Nah, gue masuknya dari castingan iklan. Jadi gue tuh anak iklan sebenarnya. Iklan apa waktu itu lo? Iklan tuh ngeri loh. Maksudnya dapetnya kan nggak kayak sinetron kan atau gini. Ya dan tidak. Jadi gini.
kalau gue masih ada di era dimana kan gue baru muncul. Oh iya. Kita bilang bicara iklan itu gede karena kalau udah jadi Teguh Wisnu, terus jadi Irwan superstar Syah lah ya, gitu. udah jadi Karena namanya namanya, yang di ini orang tuh beli nama lo kan, gitu loh. Nah tapi waktu lo belum ada nama mah, Iya sih. bayarnya sih gue dulu pernah dibayar berapa ya? 750.000. Ya, Beneran gue. Waktu memang belum punya nama bahasanya gitu Iya ya. betul. Tapi Irwan dari dulu udah punya nama. Dari Ya, bayi aja udah punya namanya nama. Irwansyah. Oh iya. Iya betul. Terus bikin Susah bubur. kita kalau nggak punya nama. Udah terkenal maksudnya kan. Iya bener. Tapi gue juga pernah tuh Mas, iya memang ya waktu dulu waktu gue iklan pertama, gue memang pertama kali iklan malah. Oh iya. Iklan shampoo itu gue inget banget. Oh ya, pantas rambut lo orangnya kayaknya kena sambut terus. Salah banget. Akhirannya jadi begini nih. Enggak, tapi lu belum ada uban nih. Apa? Belum ada uban. Belum. Udah, uban mah udah tuh. Belum. Enggak, tapi Emang ubannya kelihatan enggak kan? No. Ubannya yang paling minim ya, dari paling minim. Dia. Gua, ya. Padahal paling tua. Gila kan? Ya ngomong tua dong enak. Iya. Apalah arti umur, iya kan? Tapi ya memang kalau iklan dulu ya nggak gede juga sih Wan kalau misalnya belum di ini ya. Kalau belum betul. dikenal sama orang yang Iya, penting belum. bargaining positionnya juga belum Iya, gimana bener, gitu ya. Bener. Karena waktu itu gini, gue tuh masuk ke dunia ini itu tanpa sengaja. Dulu gue teman sembangkunya adiknya Nina Warna. Pernah dengar kan? Tahu. Warna tahu. Jadi di sekolah gue tuh yang jadi jadi artis lah gitu ya. Itu Anjas sama Nina Warna sama Bucek. Apa di sekolah? Iya, jadi teman sekolah gue tuh mereka bertiga. Tapi serius? senior gue. Sekolah di mana, Mas? Al-Azhar Kemang gue. Oh. Gue tuh di Al-Azhar swasta. Teman-teman kita juga banyak Al-Azhar Kemang. Iya. Al-Azhar Kemang. Oh Kemang gitu. gue. Anjas Mara, Anjas Bucek. Mara, jadi Bucek dulu kan Bucek lah, paling top tuh kan. Terus gitu Anjas. Iya. Anjas waktu itu lewat jalurnya modeling kan. Dia foto. Oh, Aneka kan dia? No, dia cover boy mode. Oh, cover boy mode. Oke. Terus dia gitu Nina Warna jalur musik. Oke, ya. Gitu. Nah, gue hari itu Lupus. Enggak ya pojok itu tadi. Enggak. Jadi gini, waktu itu kan memang mereka ada temen gue juga yang masuk ke cover boy mode lah gitu. Terus gue inget banget tuh, gue lagi di teras sekolah, gue ngobrol sama adiknya Nina Warna. Gue panggilnya Tejo, padahal cewek, namanya Tessa. Karena anaknya tomboy. Terus dia yang nawarin gue, dia bilang, Gi ikut Gi Overboy. Wah gue gak mau lah. Karena gue temen-temen gue tuh cowok semua, gue tuh anak warung lah. Tongkrongan gue tuh warung gitu. Sementara orang-orang ada yang masuknya ke diskotik apa. Gue tuh di warung. Kita tuh nyari warung, nongkrong ini. Jadi anak warung banget lah. Dan temen-temen gue tuh cowok semua. Jadi hal seperti itu tuh kayaknya agaknya tabu gitu bagi kita gitu. Malu lah. Malu gitu kan. Jadi akhirnya gue gila lah kalau kayak gitu gue gak berani lah gue. Ya udah Gi, ikut iklan aja. Dia bilang casting iklan. Casting apa tuh gue bilang. Gue gak ngerti casting itu apa. Karena waktu itu kan iklan dan lain sebagainya itu adalah barang baru lah gitu. Akhirnya ya udah gue casting dianterin sama dia. Pertama kali gue casting alhamdulillah tiba-tiba gue diterima untuk iklan Langsung terima. Keren loh itu. Gak tahu gue juga. Langsung Tapi peran utamanya, misalnya main ininya. bisa iya kali Iya ya, tapi gue nggak ambil kan kita gak bener. Serius? Karena kita kan anak yang belum tahu apa-apa tuh. Jadi gini, pas waktu itu gue diterima itu iklannya itu coklat Delphi. Ya Allah. Oke dong. Sebenarnya, iya dong. tapi anak SMA kan kita nggak ngerti ya kan, gue juga nggak ngerti tuh iklan tuh seberapa bagusnya, nggak ngerti lah gue dampak kayak gitu. Anak sekolah kan masih doyannya main dan sebagainya. Udah, gue dibilang disuruh syuting, tapi waktu itu besoknya itu gue harus ujian sebenarnya lagi Eptanas apa gitu. Gue tolak. Padahal waktu yang ngasih tahu gue tuh dia bilang gini, udah belajar aja di lokasi, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang enggak Mbak, saya nggak bisa gitu. Pokoknya ntar daripada ujian saya hancur gitu kan. Jadi akhirnya gue tolak. Nah setelah gue selesai ujian ikutan casting lagi, dapat lagi. Nah dapet tuh iklan emang Masya Allah nggak tahu lah. Ya tapi kan kalau dulu belum ada saingan sedikit lah gitu. Nggak mungkin. Ya walau pasti lah. ada, tapi yang nggak tahu juga kita nggak tahu lah. Qadarullah pokoknya kayak gitu aja. Akhirnya gue dapet. Nah itu untuk iklan sepatu Grits namanya.
sepatunya udah gak ada sekarang. Oke. Gue syuting. Nah itu gue nggak tahu tuh ya, berapa ya dapat ratusan ribu rasanya, apa juta waktu itu. Kalaupun juta pun nggak gede lah gede gitu. Ya. Nah semenjak itulah akhirnya gue berpikir, wih anak masih SMA gue bisa ngasilin duit. Yang gue pikirin adalah tandanya gue bisa nih nggak minta sama bokap. Oh. Jadi dasarnya Mau mandiri awalnya. iya, karena kan laki-laki lah gitu kan. Jadi gue nggak usah beli nggak minta sama bokap lagi lah gitu. Jadi akhirnya gue rajin tuh casting setiap dapat uang ya akhirnya gue tabung kayak gitu. Terus udah gitu gue disuruh casting Sinetron. ya acting lah gitu. Kalau nggak salah waktu itu sama Multivision. Pas gue casting, kok orang casting kayak gini ya gitu. Dilihatin gitu kan. gitu. Gue gak bisa nih. Dan benar gue gak dapet. Oke, Gak dapet. iya. Nah jadi waktu itu sekian lama kemudian akhirnya ada casting untuk si Pondok Pak John di Indosiar. Sebenarnya hari itu gue dipanggil karena peran gue itu udah ada yang meranin namanya Gunawan. Gunawan. Oh. Peran itu tuh Gunawan, tapi Gunawan mundur terus gitu ada Aji Masaid. Pokoknya waktu itu yang untuk generasi mereka pada cabut semua lagi. Jadi perlu pemain lagi kan. Gue lah di casting. Gue dateng mah cuek-cuekan aja gitu. Alah, nggak dapet lah gue gitu kan. Gak mungkin dapet. Jadi sekenanya aja. Begitu di casting, tiba-tiba dapet. Ya udah akhirnya gue jalanin aja. Cuman selama gue jalanin, gue jadinya stres gue. Karena Gini. sekolah? Enggak, gue udah lulus SMA. Cuman kan kalau lo lulus SMA, rata-rata tuh kan orang tuh lagi zamannya pengen main kan. Nggak ada keterikatan apa. Iya. Sementara kita tuh udah dituntut untuk syuting kayak orang kerja kan. Jadi gue stres gitu loh. Oh, oke. Sehari itu pokoknya seminggu itu kan tandanya ya 7 hari lah. Senin sampai Kamis gue syutingnya itu di studio. Studio Jumat, Indosiar. pokoknya weekend itu syutingnya itu IFP lah gitu. Di outdoor gitu. Tapi begitu terus sekian bulan gitu kan jadi jenuh kan gue. Belum terbiasa. Belum kebiasa, belum ada tanggung jawab. Tapi yang gue kejar cuma yang akhirnya menghibur gue, yang penting gue dapat duit, dapat duit doang gitu loh. Jadi makanya gue motivasinya masih di situ lah ya. No, selalu tapi memang gue dari dulu tuh pokoknya gini. Syuting gue asal angkanya bagus, gue happy jalan. Okay. Oh enggak, walaupun jadi yang gue lihat cuma 2. Peran, ya kan cerita, ya pokoknya ada 3 lah. Ceritanya, perannya, sama duitnya. Ya. Tapi enggak, ya manusiawi sih. Enggak bisa karena kita kan bahasanya juga bisa melakukan hal yang lain yang menurut kita juga kita bisa menghasilkan angka juga di situ dan punya manfaat juga di situ gitu loh. Iya. Ya kalau misalnya ini juga bisa memfasilitasi itu kenapa enggak kan gitu kan. Iya. Ini artinya memang dari tahun 95 ya tadi Mas ya? 95 lu udah. Indosiar baru berarti Mas ya? Baru nongol dia. Iya, Jadi nongol, belum ada setahun kayak gitu. Ya, jadi gue orang baru butuh lah. produksi banget gitu kan. Masih banget. Kita anak bawah. Iyalah baru lulus. Iya. Dan yang berarti cukup lama dan senior. Ini ada pertanyaan gini nih sama dari teman-teman nih sebenarnya. Lo sepanjang berarti kan kelahirannya aja kita beda sama ya beda. Mas Irgi aja 10 tahun Ji. 10 tahun ya? 10 tahun. Gue 76. Ya hampir 9 tahun berarti kan. 9 tahun kita beda. Cuman apa? Itu gak penting lah. Enggak bukan. Karena ini nyambung ke ada yang nanya nih. Adanya lo kok bisa awet muda tuh berubah-berubah gitu. Belum dibuka bilang gitu. Selain lihat bu ini rambutnya. Buka dulu dong. Tapi gini loh, kita semua ini yang ada di industri ini tuh rata-rata dibilangnya awet muda. Kenapa coba? Karena memang pekerjaan kita itu banyak happy kan? Oh iya. Banyak ketawanya. Kita tuh makanya gini. Gua tuh nggak pernah menilai orang dari dia senior enggak. Karena kalau gua mikir kayak gitu jadi ada gap gitu. Gua nggak bisa berteman sama lo jadinya kalau kayak gitu. Iya sih, betul sih. Gua nggak pernah. Jadi gua malah suka tuh kalau ada teman-teman yang muda gitu ya. Wah ini anak baru nih kayak gitu. Seneng aja gue. Iya. Karena beda ya. Auranya kan mereka lebih energik, lebih. Kalau anak yang baru-baru tuh masih lebih liar lah dan kayak gitu. Asal nggak songong-songong aja lah ya. Ya kalau itu hal lain lah ya. Hal lain lah. Tapi bagi gue itu manusiawi juga. Karena di umur segitu kan mereka masih labil ya. Iya. Kita mungkin bisa nahan begitu karena kita mungkin udah melewati fase. Iya gitu. Tapi normal lah. Jadi menurut lo
Tapi benar juga sih kalau misalnya yang lo bilang Mas ya. Karena Artinya happy-happy. di industri kita ini kita happy. Jadi mungkin kesannya lebih awet muda. Karena jujur ya gue ketemu teman-teman gue, angkatan gue yang memang kerja di perusahaan apa, perusahaan apa. Lebih tua. Iya kelihatan lebih tua. Gue gak tahu kenapa ya. Kenapa ya? Iya kan dia karena Sombong bener. Lu ngerasa muka lu muda. Bukan. Muka gue juga gak baby face juga gitu loh. Cuman gue ketemu sama temen-temen gue. Gak tahu apa karena kita di industri ini juga jadi membuat kita memikirkan Menjaga juga sampai penampilan. menjaga penampilan, maksudnya ya olahraga lah dan lain-lain. Lo mau iklan skincare apa gimana? Ini bridging. Iya bener nih. Kayaknya ada message yang lagi dimasukin nih kayaknya. Jadi kita disponsorin itu. Nah, beneran. Jangankan gua, maksudnya gua ngeliat kayak misalnya kita main bola nih, mereka datang udah udah kayak melihat, bro lo bapak-bapak banget udah gitu loh, udah bapak-bapak banget. Dan kayak misal kemarin si Mas Ari kan angkatan lebih tua daripada lo, 74 dia kalau nggak salah. Ari Untung. Oh Ari Untung, iya. Dia 74. Iya. Bro dia bilang, no, gua kalau ketemu teman-teman gua itu udah bener-bener kayak om, betul. bener-bener yang kayak Kita ngeliat Ari kelakuannya masih kayak gitu Iya, ya. makanya. Maksudnya masih kocak, masih mau bercanda kayak gitu-gitu. kalau sama dia tuh bener-bener kayak kita nggak nyadar dia tuh udah umur segitu mas. Iya. Cuman kalau udah ketemu Kadang-kadang kurang ajar kita. Kadang-kadang. Iya betul. Iya karena kita juga ngelepasin itu. Maksudnya dalam arti nggak mau mikirin masalah itu kan. Karena umur tuh adalah angka bagi gue. Dan tua itu adalah pilihan menurut gue. Masya Allah. Gue dari dulu, zaman gue waktu itu mau menuju gue nikah. Itu jadi pilihan gue. Gue tua itu masalah umur. Ya maksudnya umur mah kita nggak bisa lawan. Tapi kalau kita nikah yang nggak bisa lagi kita lawan itu adalah gue perlu dewasa. Iya, iya. Gitu betul, loh. betul. Kalau masalah tua gue gak mau tua. Karena kalau misalnya tua, ntar kita gayanya sok tua lah, ketua banget gitu. Gue itu gak mau gue. Oke. Tapi kalau dewasa itu harus bagi gue. Karena pada saat kalau menurut gue, kalau kita mau menikah kan kita udah punya tanggung jawab. Kedewasaan itu perlu gitu. Tapi kayak misalnya dandanan, gue sih gak mau gue rubah. Ini Oke. cara gue pakai baju, Iya, gue pakai iya. kaos, pakai jeans, bahkan kadang-kadang pakai celana pendek. Itu pilihan gue. Iya. Terus ya kalau misalnya gue harus terlihat dewasa, memang kalau sekarang itu mungkin di panggung gue. Oh. Iya maksudnya karena gue nge-MC ya. Kelihatan Iya. mature-nya gitu kan. Iya karena gue harus menempatkan diri itu pun. Audiensnya karena lihat juga lah, lihat audiens ya maksudnya. Iya betul. Tapi waktu itu gue itu pun karena gue diingetin. Oke, maksudnya diingetinnya apa nih? Jadi gini, kan gue masuk dunia MC itu tahun 2004. Itu pun belum dunia MC banget. Lo Jadi pertama gue- kali apa sih, Mas? MC? Indonesian Idol. Iya Indonesian Idol kan pertama kali. Iya oke. Jadi Indonesian Idol season 1, season 2 tuh alhamdulillah gue. Tapi itu pertama kali gue belum pernah nge-host. Yang sama kali? Belum pernah nge-host satu kali. Lo skillnya gimana? Belum Keren pernah. lo. Jadi gue casting itu begitu diterima, gue gemeter gue. Serius? Waduh, ya iyalah. Orang anak sinetron terus Lo di tiba-tiba- panggung gimana? Bener-bener gemeter? Gue di panggungnya Oh enggak. kalau di panggung enggak ya? Enggak. Oke. Tapi asam lambung naik. Iya bener gue. Nah, tapi itu kan emang event gede kan. Iya. Nah itu dia, jadi maksudnya ya gue orang yang beruntung aja. Jadi Oke. pada saat waktu itu gue dapet casting, gue dapet acara kayak gitu. Tapi gue orang yang boleh dibilang agak nekat lah gitu. Bagi gue ini hal baru. Tapi memang gue tuh adore banget sama dunia MC sebenarnya. Gue Oh, bisa, oke. gue pernah lah ya zaman dulu tuh naksir sama cewek. Tapi naksir dalam arti naksir bukan naksir gini ya. Jadi gue naksir itu orang. Kagum kali. Atau naksir, emang naksir. Ya gue bilang naksir lah. Heeh. Tapi sebenarnya dari suara juga nggak pernah lihat orangnya. Serius? Karena gue Radio, di radio. Karena gue pendengar radio. Oh oke. Dan bagi gue penyiar itu profesi yang keren gue bilang. Karena gue nggak kepikir dia bisa ngomong sama tembok tapi sebagus itu seakan-akan kita diajakin ngobrol. Makanya gue tuh kayaknya amazed banget sama dunia itu. Gue paham sekarang kenapa lo memang akhirnya skill MC-nya ada karena memang lo pendengar radio juga. Karena Iya. gue Kalau pengagum. menurut gue ya, Iya gue pengagum. dari dulu memang lo denger radio. Dari dulu gue pendengar radio. Gue Steny Agustaf itu Oh iya, dia penyiar yang gue suka. Terus gitu Novita Enji iya. Terus gitu Kenes Andari. Ada beberapa Dado Parus. Ferdi Hasan tapi enggak. Justru Ferdi Hasan malah kita bertemannya di luar itu. Oh oke. Nah salah satu yang ngingetin gue tuh adalah Ferdi Hasan. Oh kenapa? Jadi gini, gue belakangan tuh deket sama dia kan. Itu di tahun
sebelum bokap gue meninggal, 2009 kayaknya kalau nggak salah gue baru mulai deket sama Ferdi 2009 gue nggak tahu lah. Kita akhirnya bersahabat lah gitu kan. Terus kan gue juga banyak ngobrol masalah MC dan lain sebagainya itu pasti sama dia lah. Kalau dia kan nggak pelit ilmu kan. Terus akhirnya disitulah yang nyadirin gue tuh dia bahwa logi kayaknya pasar lo tuh udah kelihatan ke arahnya ini kayak misalnya corporate apa kayak gitu. Cuman dana lo kayak itu katanya gitu. Jadi gini, maksudnya gimana? Ya kalau lo sering-sering berpakaian yang memang kurang dewasa, klien lo pasti akan menyaksikan lo gitu. Iya, mengignore lah ya. Iya betul kadang-kadang. Jadi akhirnya gue mulai menempatkan tuh, misalnya gini, oke nih acaranya apa gitu, baru gue pakai bajunya agak sedikit formal. Nggak formal juga, tapi mungkin casual, tapi lebih dewasa lah. Gitu. Oke. Kan sepatu tuh misalnya kita mau pakai sepatu yang pakai tali, yang kulit lah gitu. Iya. Oke. Tapi itu hanya untuk meyakinkan orang, oh ya, lo oke lah untuk milih Irgi itu inilah. Karena gue kadang-kadang tuh suka dinilai itu jauh di bawah umur gue. Gue pernah bawa proposal, itu yang si bosnya itu ngomong gini, ini ngapain ya anak kecil datang ke sini? Padahal gue pakai baju kantor, bener gue mau minta proposal waktu itu, mau minta ada inilah sponsorship lah gitu. Dan kebetulan gue waktu itu kan pernah kerja kan, gue bagian promosi. Terus gue mau datang bawa proposal gitu sama dia, tapi dia bercanda sih gitu. Ini ngapain anak kecil datang ke sini? Gue bilang, sialan nih gue pakai baju kayak gini, kan enggak juga gitu. Serius gue. Dan gue pernah makanya awet muda dia. Ya bukan karena mukanya awet muda, jadinya memang orang juga nggak salah menilai kayak anak kecil nih ngapain sih ya, nggak salah juga sih. Udah begini ya, jadi pokoknya intinya kalau cetakannya udah begini. Intinya lo kalau misalnya untuk pakaian-pakaian yang lebih ya bahasanya di luar gaya lo, mungkin itu ketika di panggung misalnya gitu ya. Iya. Ya ada di sini. Tapi kalau kondangan gitu mas gimana mas? Ya kalau kondangan sih gue batik kan? Batik. Tapi kadang-kadang gue ada batik di rumah tuh yang memang gue bikin ya body fit. Iya. Gue gak mau kayak bapak-bapak banget. Gitu Iya. Ini Irwan banget udah body fit gitu. pengen kelihatannya, pokoknya nggak mau seumuran orang-orang tua lah gitu. Tapi pernah produser juga agak susah ngasih gue peran pernah. Dan Karena? itu keucap. Karena gaya. Iya Pak Leo pernah ngomong sama gue. Iya, gue bingung nih mau jadiin lu bapak juga kayaknya belum. Sorry ya gue ngasih lo peran gitu. Kenapa Pak gitu? Ya gimana? Lo udah kawin katanya. Kalau lo gue masukin ke bapak-bapak, lo belum pantas. Dia bilang gitu kan. Gue masukin anak SMA, lo udah gak pantas gitu. Jadi gue gak bisa kasih peran. Masih di tengah lo katanya. Iya, jadi gue bilang, ya sudahlah gue bilang. Jadi gue ya udah ngikutin aja. Oh. Iya. Tapi kerennya dia masuk ke dunia MC kan. Iya. Jadi Ya, ya kalau pas sinetron lagi di tengah-tengah gitu kan kosong job, iya kan? Iya itu. Lo suka MC apa acting, Mas? Kalau gue ditanya itu, gue udah masuk ke tahap gue suka dua-duanya. Oh suka dua-duanya, oke. Tapi walaupun memang kalau disuruh milih, mungkin sekarang ini nge-MC lah ya. MC ya. Waktunya lebih pendek. Nggak gini, dunia MC itu kadang-kadang memang lebih cocok untuk orang yang udah nikah kayaknya. Kenapa? Pulangnya cepet. Bagi waktunya bener. Bagus. Manajemen waktunya lebih baik ya. Apalagi jadi kita lebih dekat sama anak-anak. Betul. Itu jadi salah satu inilah alasan ya. Banyak orang yang akhirnya ya beruntung lah orang-orang yang bisa ber-MC ya, nge-MC ya. No. Lo kan juga bisa kan? Kalau skill itu ya. Enggak, gue juga enggak, gue tipe yang masih grogian kalau misalnya sebagai host ya, yang kayak misal kayak lo bilang tadi bawain di panggung gitu-gitu. Gue lebih suka jadi moderator kalau gue. Oh iya. Karena kalau tipenya dia formal soalnya. Enggak mau formal juga. Tapi bisa jadi sama gue sama setipe. Kalau gue tuh host itu nggak bisa yang bapak-bapak itu tuh gak bisa kayak gitu gue. Iya. Lebih suka duduk, santai, ngobrol aja. Karena kalau ngobrol gue nganggap ini bukan acara. Oh iya. Ngobrol aja, gue pengen nanya ini. Tapi memang gue harus tahu, maksudnya temanya apa. Iya. Ya kalau tiba-tiba temanya tentang bola ya berarti gue harus kulik dulu tentang bola gitu kan. Tapi kadang-kadang gaya kayak gitu yang gue pakai. Oh gitu ya? Kalau lagi trik itu trik. Karena gue tuh boleh dibilang bisa survive lah gitu di dua bidang ini. Mungkin karena gue
bikin trik sendiri aja. Tanpa SOP yang memang Iya, karena gini, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing bagi gue. Iya. Lo acting jagonya di sini, ini. Tapi mungkin kelebihan lo nggak dibilikin sama gue. Gimana caranya gue bisa survive lah at least ya. Gue nggak usah berpikir gue harus ngalahin orang lain lah gitu. Tapi at least gue bisa survive. Trik apa yang harus gue pakai? Dari mulai acting sampai gue nge-MC, gue menciptakan trik sendiri aja. Oh, pattern sendiri gitu ya. Bikin polanya sendiri aja gitu. Oh. Jadi waktu pas gini deh. Kita ngomongin misalnya, tadi lo ngomong grogi. Betul. Waktu kita pertama kali acting, masa iya kita nggak grogi? Iya, grogi. Nggak mungkin. Yang bikin kita grogi siapa coba? Sebenarnya mereka ini nih yang ada di belakang kamera. Dan kadang-kadang kameranya sendiri bikin kita grogi kan. Nah, akhirnya zaman itu karena gue kan orangnya sebenarnya waktu itu orang ya anak-anak yang tukang nongkrong gitu. Gue kadang-kadang suka nggak peduli tuh orang ngomong apa. Gue nggak peduli tuh sama orang ada gosip ini. Gue nggak peduli gue. Nah, hari itu gimana caranya gue ngilangin grogi? Gue akhirnya berpikir job desk. Job desk? Yes. Jadi gini, job desk gue di sini adalah sebagai aktor. Gue berakting. Job desknya kameramen adalah sebagai kameramen. Kalau gue harus jadi kameramen, pasti gue gak akan bisa. Jadi yang jadi kita bikin grogi itu adalah kita takut diketawain kan sebenarnya. Oke, salah satunya. Takut salah gitu kan. Padahal salah itu nggak jadi dosa, nggak jadi ditangkap juga, gitu kan. Dan nggak dimarahin juga. Nggak dimarahin juga sebenarnya. Kita sah-sah aja gitu. Cuman sebenarnya trik gue untuk ngebangun kepercayaan diri gue aja. Trik aja. Jadi gue menciptakan trik sendiri aja. Ya buat diri sendiri. Jadi pada saat waktu misalnya nih, seandainya kan kita selalu timbul grogi itu karena berandai-andai kan. Betul. Ya, Betul. Andai begini, kan salah nih apa. Iya takut begini gitu kan. Nah, gue menciptakan misalnya gini. Andaikan ada yang ngetawain gue, lo maaf nih ya, bego banget nih gitu. Kita tinggal balikin. Oke, kalau gitu kita gantian peran. Lo peranin gue. Iya. Pasti nggak akan bisa. Disitulah kepercayaan di gue timbul. Timbul malah gitu ya. Itu trik gue. Iya, beda-beda lah orang-orang beda-beda memang. Tapi ada satu kalau bisa di MC, satu trik emang gue tuh dapetnya dari almarhum Bunda Dorce. Oke. Oh itu dahsyat banget kalau gue. Gimana tuh? Gue tuh sorry ya, gue berteman sama lo, mungkin dalam waktu singkat kita ketemu, gue tipikal orang yang akan memanfaatkan lo. Tapi bukan memanfaatkan dalam arti gue akan nyerap ilmu yang lo punya. Oke. Karena Masya Allah itu bagus. Iya karena itu bagi gue teman yang baik itu, gue mungkin insya Allah bisa ngasih ilmu, insya Allah gue juga bisa menerima ilmu dari dapat ilmu juga ya. Bukan berarti lo lebih muda jauh daripada gue, lo nggak punya ilmu yang di atas gue, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagi gue tuh pasti lo punya sesuatu yang gitu, di atas lebihnya. gue. Itu yang akan gue cari. Nah, kalau yang untuk di MC, waktu itu Masya Allahnya gue ketemu sama Bunda Dorce. Bunda Dorce kayaknya tahu tuh hari itu gue tuh MC baru lah. Oke. Gue disuruh nge-MC untuk ulang tahunnya Telkom se-Indonesia. Se-Indonesia datang. Duet waktu itu ya? Buset. Sendiri. Tuh gue sendiri. Nah Bunda Dorce jadi bintang tamunya kan. Dia kan memang dia serba bisa kan. Tapi dia nyanyi juga hari itu. Dia manggil gue. Gi lo sini katanya. Lo lihat kan nih audiens banyak dia bilang gitu kan. Lo jangan lihat tuh matanya mereka lo jangan lihat gitu. Kenapa Bun? Itu bakal jadi bumerang buat lo katanya gitu. Kenapa emang Bun? Coba lo sekarang lo umpamain nih, lo lagi ngomong nih, tiba-tiba lo sapu nih ngeliat tiba-tiba ada yang ngupil gimana? Ke-distract gak lo? Kalau ngupil masih oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia nggak suka sama lo, terus lo ngelihat nih, gitu dia yang lo ke-distract nggak? Ke-distract lah. Nah, jadi ngaruh akhirnya, tuh pasti. Ngaruh kan. Jadi cuman kan memang kita sebagai MC kan harus ada eye contact kan sebenarnya. Betul. Ya udah dia ngasih ilmunya gitu. Lo lihat ubun-ubunnya, tapi lo sapu semuanya. Wah, ini keren gue. Jadi lo lihat ubun-ubunnya, lo sapu kanan kiri gitu aja. Ya pasti dia ngeliatnya kan kayak kita ngeliat mereka kan gitu. Betul. Kan? Nah, step berikutnya kalau lo udah terlatih kayak gitu, ini yang gue terapin. Lo sadar nggak gue ngomong ini ngeliatin lo? Lo sadar nggak? Lo ngeliat gue? No, gue liatin kening lo. Nggak ada yang tahu kan? Enggak. Tapi itu maksudnya tahap-tahap yang gue laluin pada saat gue udah bisa untuk natap orang, ya gue akan lihat mata lo. Tapi pada saat waktu dulu stepnya itu dari mulai ubun-ubun, kening, baru gue masuk ke mata.
Kalau sekarang gue udah bisa ngobrol gini karena gue udah iya. udah biasa lah gitu kan. Nggak Pantes grogi. gue pernah lo syuting sama orang, senior juga. Tuh dia ngelihatnya di sini gue sampai bingung. Kenapa dia ngeliat ini? Iya gitu. Iya. Jangan-jangan seniornya ini bukan? Bukan. Tapi angkatan dia deh kayaknya. Bener-bener lihat ini gue terus bilang. Kenapa dia lihat jidat gue ya? Gitu. Kenapa? Oh gitu. Jadi mungkin itu ya beberapa trik ya yang bisa digunakan. Ya, teman-teman di rumah juga bisa pakai itu, triknya itu keren tahu sebenarnya ya kan? Bisa. Karena memang kalau misal kita lagi ngobrol sama orang, misal kita ada sedikit ngejokes gitu ya. Tiba-tiba dia yang cuma kayak gini tampangnya. Aduh, kayaknya gue salah nggak? Ya udah lupain. Enggak, lagi pula kan gini, kalau lo misalnya acting aja gitu. Lo pasti sering kan zaman dulu tuh. Apa namanya? Lawan main lo perempuan. Kita grogi lo sebagai laki-laki sama perempuan, bener kan? Apalagi dia bukan siapa-siapa kita, baru kenal. Irwan? Apalagi kalau cakep. Iya. Bener gak? Iya kan? Enggak, tapi gue jujur, apalagi dia cakep, bener dong. Iyalah. Ya kita laki. Iya bener. Tapi boleh juga nih gitu kan. Kan kita boleh kayak gini. Kenapa kamu? Kamu bukan mahram saya. Iya. Itu kalau sekarang. Tapi kayaknya kalau untuk itu ilmunya jauh. Iya. Gimana ketika ketemu sama orang kita bisa dapat ilmu walaupun hanya sebentar ya. Iya. Itu bisa kayak misal gua ketemu ngobrol malu, gua udah dapat ilmu berapa banyak nih kita dapat ilmu. Banyak ya. Kemarin kita ngundang beberapa bintang tamu, kita juga dapat ilmu juga Masya Allah banget. Iya. Nah, oke, Mas Irgi, dari yang kita bicarakan, gue dapat kabar dan gue nggak tahu dan gue baru tahu kemarin ini. Mana sakit dari ya? sahabat kita juga Mas Helmi. Mas Helmi, iya. Mas Helmi. Mas Helmi, Masya Allah ya. Beliau bilang, kamu tahu nggak sih kalau Irgi itu pernah sakit gitu? Stroke lagi. Sakit? Gitu. Kapan? Itu pernah parah loh kita ya. Itu sakitnya sakit stroke ya, Mas? Stroke. Tahun sebenarnya jadi. Kalau stroke tuh nggak bisa ini kan? Jadi gini, stroke tuh ada macam-macam man. Jadi ada kategorinya. Tapi memang kalau gue kena waktu itu kan gue keserang tuh otak bagian kanan. Oke. Sebelah kiri dong. Sebelah kiri iya. Sebelah kiri gue motoriknya nggak jalan. Jadi bener-bener ngeplek gue. Itu kaki nggak bisa gerak, terus ngeplek. Kayak orang lumpuh. Cuman kalau lumpuh kan mungkin nggak bisa dirasa ya. Kalau gue bisa dirasa, dicubit sakit. Tapi maksudnya nggak bisa. Jadi gue nggak bisa merintahin tangan gue nih. Jadi otak gue nggak bisa merintahin tangan gue untuk at least ngebuka gini aja nggak bisa gue. Nggak bisa. Berarti lumayan parah dong ya? Iya. Tahu juga deh. Walau-walau gue. Iya. Itu tahun berapa? 2020 bulan Juli akhir belum 3 tahun. Iya, makanya. Agustus. Belum Pas 3 tahun. Pas pandemi lagi. Itu bukan kena COVID. Orang lagi serem COVID loh. Benar, makanya itu. Dan proses masuk rumah sakitnya juga kan lumayan ribet kan? Iya. Iya kan? Gue sampai waktu itu jadi gini. Kalau stroke itu kan memang sebenarnya penanganannya harus cepat kan. Golden hour-nya itu sebenarnya cuma 4-5 jam. Oke. Jadi kalau amit-amit gitu ya, misalnya ada saudara, ada temen gitu, lu nemuin ada yang kena, secepat mungkin langsung bawa ke dokter, ke rumah sakit lah gitu. Karena penanganan golden hour itu 4-5 jam gitu. Bawa ke mereka. Nah, gue waktu itu juga, kalau gue waktu itu pas kejadian jam 8 pagi, karena gue itu nggak tahu itu stroke kan, dan gue keinget besok tuh anak-anak sekolah. Begitu kejadian, gue nggak langsung lemes. Sorry, kejadiannya jatuh atau apa? Enggak. Jadi gini, gue lagi main game. Terus dia gitu, bini gue turun jam 8 pagi. Terus dia gitu dia nyuruh gue, yang tolong dong Indong, apa namanya, pot pindahin keluar. Kan zaman dulu kan ibu-ibu banyak yang gitu. Ya, main tanaman. Nah pot itu gue angkat, tiba-tiba kok berat banget gue ngerasanya. Dan itu gue paksa, begitu gue taruh, gue kelayangan tuh. Jadi hilang keseimbangan. Oke. Terus gue duduk di sofa, gue bilang kenapa ya, kok gue kelayangan. Jadi goyang aja gitu. Tapi bukan apa namanya, kalau yang vertigo. Bukan vertigo. Terus gue duduk sebentar, tapi gue inget tuh anak-anak besok sekolah online, pertama kali sekolah online. Gue bilang panggilin anak-anak masuk mobil aja gitu, masuk mobil kita potong rambut, gue bilang gitu. Nyetir mobil gue. Nyetir mobil gue, Masya Allah. Itu di posisi yang tadi udah kena tuh. Iya udah kena. Tapi menuju gue motoriknya berangsur-angsur. Lama-lama. Gak bisa ini. Nah kejadian gue berangsur-angsur gak bisa bergerak itu mungkin sekitar jam 4, jam 5 sore kali. Karena gini,
sekitar jam segitu. Jadi gue pulang dari barbershop itu langsung pulang. Tapi gue bawa mobil itu memang bener-bener pelan lah, 20 km per jam. Tapi jalannya gini katanya zigzag karena anak gue. 20 km pelan banget Mas. Pelan banget karena kan gue kan harus, gue sadar gue bawa anak-anak. Terus kok gue oleng, yang gue pengen capai cuman harus nyampe nih, harus selamat anak-anak gitu. Jadi gue jalan pelan kata anak gue tuh. Terus dari gue mereka potong rambut sampai akhirnya mereka masuk mobil lagi terus pulang. Nah sampai rumah gue naik ke kamar. Disitulah gue konsultasi sama dokter karena kan waktu itu nggak berani datang ke dokter kan. Karena kan kita takut tuh kalau pas waktu COVID. Pakailah yang online. Oke. Nah terus gue bilang sama dokter, dok kenapa ya keseimbangan saya keganggu nih, gue bilang gitu. Oh dia juga nggak bisa jawab kan, terus gitu. Pak coba tensi katanya gitu. Pas gue mau tensi kan di rumah gue ada tensi yang gitu tuh. Terus bini gue bawain, baterainya habis. Aduh. Iya elah. Baterainya habis, udah gitu. Akhirnya sama bini gue dibawalah ke rumah sakit. Kan deket rumah kita kan ada beberapa rumah sakit kan. Nah terus gue dibawa lah. Hari itu rumah sakitnya lagi promosi PCR. Jadi rame. Jadi bini gue langsung parno kan. Jangan lama-lama di rumah sakit. Kamu ini ditensi aja. Habis itu pulang lagi. Nah tapi pada saat waktu gue diturunin dari mobil, gue udah nggak bisa jalan. Gue udah langsung lemes banget tuh. Udah pakai kursi roda man. Gua Tapi udah ini tangan kanannya, tangan kirinya udah. Iya, gue bilang kok lemes ya gue bilang gitu nih, lemes banget nih sebelah kiri gue bilang gitu. Jadi pas turun mobil juga gue udah yang nggak bisa jejak lah gitu kakinya. Udah. Lu panik gak sih Mas? Panik gak sih kayak gitu? Iya, bingung aja gitu Wan. Gue lebih ke arah bingung ini kenapa gitu ya? Iya. Jadi tapi gue kayaknya panik deh. Iyalah. Iya, tapi waktu itu gue karena kan nggak paham kan, ini apa sih gitu. Jadi yang dicari tahu kenapa keseimbangan gue bisa keganggu. Nggak kepikir gue akan kena stroke, nggak kepikir penyakit itu tuh nempel ke gue gitu. Udah, karena gue lagi sehat-sehatnya, serius gue naik sepeda itu tuh 2 hari sebelumnya, kalau 3 hari sebelumnya itu 75 kilo gue naik Brompton. Naik sepeda lipat. Brompton 75 kilo? Yes. Wow. Ke Parung gue. Demi Allah. Iya, beneran gue. Kalau road bike sih ya oke lah. Gue pernah memang pakai folding bike gitu ya. Itu 100 kilo pernah gue. Wih. Di Bali itu hari itu. Tapi memang karena gue suka, tapi gue nggak ngotot gitu loh. Iya. Nah, tapi waktu itu beberapa hari sebelumnya memang gue 75 kilo. Jadi gue ngerasa kan gue sehat kan. Gue nggak gemuk, gue nggak apa. Udah. Jadi nggak pernah kepikiran gue dapat penyakit itu. Udah gitu, udah ditensi, gue pulang ke rumah. Nah, abang gue tuh akhirnya dilaporin sama bini gue. Ini Irgi kenapa nih gini-gini? Dibawa sama abang gue ke rumah sakit Pertamina. Oke. Nah di rumah sakit Pertamina disitulah divonis. Katanya dokter tuh ini kayaknya gejala stroke. Dan gue denger kan gitu. Waduh, gue langsung. Nah disitulah gue mulai langsung bengong gitu. Gue langsung mikirin, yang gue pikirin apa? Masalahnya stroke nih. Cuman keluarga. Iya betul. Jadi gue, bisa kerja nih, ya kan? Iyalah. Kita kan pemimpin keluarga ya, terus gitu gue emang ya yang nyari nafkah kan gue gitu. Jadi gue pikir, aduh gimana ya anak gue masih panjang kali nih, gue bilang gitu kan, karena anak gue kan belum ada yang SMA waktu itu. Jadi gue pikir, wah ini bahaya nih. Di situ gue ada yang drop tuh, ngedropnya tuh bener-bener ngedrop gue. Terus gue udah pas waktu itu dokter bilang, Bu langsung dirawat ya, gue tolak. Jadi gue minta pulang, udah. Karena juga gue takut kan, itu kan rumah sakit rame kan. Iya itu kalau Pertamina sih. Ibaratnya kan gue waktu itu masuk rumah sakit, gue berpikir takutnya malah jadi kena COVID. Iya. Gitu kan. Jadi gue minta pulang, udah tanda tangan bini gue. Pas gitu, tapi besoknya kita udah rencana untuk ke rumah sakit di Bintaro ada. Gue lupa nama rumah sakit, Mitra Keluarga kalau nggak salah. Waktu itu masih baru-baruan tuh. Maksudnya rumah sakit yang memang waktu itu masih baru lah gitu ya. Bersih dan kosong lah gitu. Karena waktu itu bokap mertua gue tuh dirawat di situ 2 hari sebelumnya. Ya udah kesana aja. Nah gue akhirnya datang ke situ. Pas waktu gue divonis itu juga disuruh dirawat, gue nolak juga.
Nolak lagi ya? Nolak karena gue mikirin anak-anak gitu. Di rumah lagi nggak ada yang jaga, di rumah nggak ada yang kerja dan lain sebagainya. Jadi nggak ada pembantu juga di rumah itu. Terus Itu udah bener-bener, itu udah bisa gerak? Udah lemes udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah terus akhirnya gue pulang ke rumah. Nah pas waktu bini gue lagi bayar, disitulah memang bocornya. Jadi bocor tuh namanya informasinya pada bocor tuh gara-garanya gini. Sofi Navita nelpon gue, terus dia gitu kan gak ada angin gak ada apa kan zaman covid, terus tiba-tiba kan nih orang nelpon gue gitu. Dia memang teman gue di Lupus, tapi kan kita udah jarang ketemu, jarang ngobrol. Oh ngapain nelponnya udah lama gitu maksudnya? Jadi gue pikir ada apa nih, gue angkat. Pas gue angkat, gue ngomongnya udah pelo. Oh gitu, dan itu gue yang sorry gue lagi di rumah sakit, gue bilang gitu kan. Nah si Sofi ini dia bilang, ya udah Gigi, udah tutup aja gitu. Udah, gue tutup, gue pulang ke rumah. Tiba-tiba sore maghrib, Baby sama Mesia yang datang ke rumah gue. Mereka kan memang tetangga gue, tapi mereka kan nggak kita kasih tahu. Terus kita tanya, tahu dari mana lo gitu? Sofi yang ini katanya, bukan Sofi sih, si Indra Brasko. Jadi si Sofi nelpon Indra Brasko, terus dia bilang, coba lo cek Irgi itu, katanya Irgi itu sakit, pasti nih sakitnya nggak sembarang nih, sambil nangis gitu kan. Karena Sofi ngomong katanya dia pasti lagi sakit nih katanya, sakitnya gue yakin nggak sakit sembarangan, tapi nangis ngomongnya sama Indra. Oh ngomongnya nangis, oke. Iya. Ya makin panik lah dia. Iya, jadi worry lah gitu sama gue. Nah terus dia konfirmasi ke Indra Brasko, Indra lo cek tuh gitu. Ya udah gue telepon lah si Baby nerima. Kagak, orang Irga ada di rumah kata gitu kan, nggak apa-apa dia, orang dia nggak ngomong apa-apa, dia bilang gitu. Fanny aja ngomong apa-apa, dia bilang gitu. Jadi bini gue juga nggak ngomong apa-apa. Terus dia gitu, ya udah akhirnya dia datang ke rumah gue. Si Baby ngomong sama gue, akhirnya ngomong sama kita berdua, lo memang berdua lo kebangetan lah gitu. Tapi emang gue pikir gini, ya terus gimana? Bukannya gue nggak mau ngasih tahu, tapi buat apa gitu loh? Oke. Saat ini orang lagi memang ketakutan masalah COVID ya. gitu kan. Parno lah di mana-mana tuh Parno. Satu ketemu itu. orangnya Parno kan. Iya. Terus kedua, bukannya gue nggak mau ngasih tahu gitu ya. Gue cuma takut ngerepotin aja gue. Terus ngapain? Kalau gue ngasih tahu gitu. Iya. Memang gue pasti ngarepnya doa lah gitu ya. Iya sih gitu. Tapi takut ngerepotin gue. Takut aja gue ngerepotin. Ya udah ini problem kita nih, gue bilang gitu kan. Jadi sebatas abang gue sama adik gue aja yang harus tahu, yang boleh tahu lah gitu. Atau ipar gue oke lah gitu. Tapi ipar gue pun nggak bisa bergerak apa-apa karena mereka untuk keluar dari rumah aja kan takut sebenarnya. Takut ya. Semua kan COVID. 2020 sih lagi. Iya. Nah, cuman memang yang gue jaga itu nyokap gue nggak boleh gue tahu, nggak boleh tahu ya soal ini, oke. Masuklah gue ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Nah, hari itu gue nggak tahu tuh si Habib taunya dari mana ya, lupa gue tuh. Siapa? Habib ini Usman. Mas Helmi. Oh Habib. Habib tuh Mas Helmi itu bapaknya Habib. Iya. Jadi gue lupa tuh Habib tuh karena Habib tuh ini ya sering sama gue kan. Maksudnya kita sering ya kita sahabatan lah gitu. Kita udah kayak saudara lah gitu. Habib tahu. Habib tuh orang yang berani datang ke rumah sakit. Iya, coba sih Mas. Karena kalau itu sih dahsyat kalau itu tuh. Itu metal banget Aman kalau Insya dia. Masya Allah tuh kalau Nah, dia banyak tahu tuh kejadian masalah gue. Nah, gue keluar dari rumah sakit, terus ya alhamdulillah gue dapet pengobatan yang terapi yang mungkin cocok gitu. Ya alhamdulillah. Tradisional berarti Mas? Enggak tradisional. Oh enggak. Sebenarnya akupuntur, tapi dia ada infus pakai herbal. 1,5 bulan gue alhamdulillah bisa balik lagi. Udah 1,5 bulan. Sekitar 2 bulan mungkin gue akhirnya gue bisa gue berani nerima kerjaan. Ya Allah. Tapi cepet loh Mas. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Gimana caranya? Jangan tanya gue, lu tanya sama yang di atas. Iya. Iya. Itu udah semua atas kehendak Allah. Enggak, maksudnya cuman pengen gini deh. Biasanya kan nyokap gue juga kan stroke Mas. Oh, oke. Nah cuman kejadian tuh jatuh memang di kamar mandi. Oke. Jatuh di kamar mandi sama nyokap sebelah kanan nggak bisa. Iya. Sebelah kanan nggak bisa gerakan. Berarti kan kena kiri gitu. Iya. Cuman nyokap memang qadarullahnya tuh punya daya juangnya kurang daya juangnya tuh kurang kalau menurut gue. Maksudnya, ayo mah bisa mah nih latih. Kadang-kadang kalau udah nggak bisa tuh suka nangis sendiri. Kayak misalkan kalau sama gue tuh kadang-kadang, ayo mah angkat, ya 1, 2. Itu kalau udah capek dia nangis. Okay. Udah mau nggak bisa gitu kan. Aduh
ya udah deh gitu kan. Jadi kan kalau mau ya gimana ya kalau nyokap ya udah kayak gitu, ya udah nantilah kita lagi ya. Kayak Nyokap masih ada sekarang? Ada, masih ada. Lu kebayang gua dari lulus SMA, lu baru lulus SMA tuh, nyokap kena stroke. Sampai sekarang. Maksudnya ininya, lumpuhnya. Sebelah. Dan itu udah kita terapi, nggak ini. Sampai karya, yaudah, mama ini panggil aja ke rumah. Itu orangnya disuruh nggak usah datang lagi. Oh iya. Sampai orangnya nggak disuruh datang lagi, padahal udah, ma ini segala macam, mama nggak perlu kemana-mana. Sediain waktu aja untuk terapi. Orangnya tiba-tiba bilang, ini mana teman gue nggak pernah datang lagi, udah gitu. Terus gue tanya, kok ini nggak pernah datang lagi? Iya nggak boleh lagi sama mama. Tapi maksudnya memang nggak tahu waktu itu gimana semangat lo mas? Maksudnya untuk pasti kan ada dari pasti ada motivasi apa gitu kan? Kalau nyokap gua tuh benar-benar yang kayak udah gitu maksudnya. Gue pertama minta maaf dulu ya. Gue izin respon yang tadi dari lo ini Nu. Maksudnya gue mau merespon masalah yang nyokap lo. Tadi kan lo bilang bahwa nyokap lo semangatnya kurang gitu. Apalagi sekarang kan lo pertanyaan juga gitu kan. Kalau nyokap lo kan sekarang masih ada gitu. Alhamdulillah. Okay. Jadi gini, kalau orang stroke itu yang diserang itu adalah psikis. Psikisnya yang kena. Okay. Jadi gue itu hari itu kena tuh psikis gue. Makanya waktu almarhum Hilman sakit, Mas Hilman. gue ditarik sama si Habib Mas Helmi. Dia sengaja nelfon gue, Gi, lo ikut ke gue deh, kita nengok si Hilman katanya. Karena dia tahu pasti gue bisa komunikasi sama dia. Kenapa? Karena gue tahu rasanya. Bukannya dia tidak punya semangat. Nu, itu yang namanya berat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai nyokap lo, kalaupun sekarang gitu ya, jangan sampai dia ngedengar lo kayak, aduh mama nih kurang semangat. Jangan. Oh jangan ya, malah ya. Oh. Justru itu yang makin dibikin drop. Oke. Itu menyinggung. Jadi makanya gue tahu orang yang kena stroke itu sensitif. Iya, itu yang gue rasain. Banget ya benar. Temen ya, itu yang terapi nyokap lo tuh temen lo ya? Enggak, temen gue. Temen lo? Temen gue. Bosnya nggak boleh datang lagi kan? Nggak boleh. Karena dia sensitif di situ. Dia tersinggung atau macam-macam. Iya memang dia itu pasti begitu. Gue juga karena temen sama temen gue tuh dia ngerasa awalnya seneng aja. Tiba-tiba hilang gitu. Kok udah lumayan tuh ada 2 bulanan kali ya. Karena nyokap lo larang kan? Nggak usah datang lagi kata. Iya. Alasan nyokap tuh cuman terapinya gitu-gitu aja. Iya. Jadi mau gimana sama terapinya gitu kan. Pokoknya orang yang kena stroke tuh Masya Allah deh menurut gue. Jadi gini, karena gue udah pernah ngerasain sih ya. Jadi kita tuh memang sensitif. Gue misalnya gini, pada saat waktu gue sakit, terus gitu tiba-tiba lo tahu nih kabarnya, terus lo datang, nggak usah datang deh, lo WhatsApp gue gitu. Mas, ini ya cepat sembuh. Gue pasti akan nangis. Bagi gue, lo tuh ya Allah Masya Allah gue nih temen gue baik banget. Dan itu terjadi sama gue. Cuman di WhatsApp padahal gitu ya? Padahal cuma di WhatsApp. Baper berarti ya? Bukan baper lagi. Tapi memang ya sampai detik ini. Ya sampai detik ini pun gue sih masih menganggap bahwa kayak yang perhatian lah gitu ya. Itu mereka memang bener-bener tulus datang. Teman-teman yang datang ke gue itu gue sampai gue ngerasa gue punya utang budi sama mereka banyak hari ini. Masya Allah. Walaupun si Sofina Vita itu kan nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa-apa kan. Tapi gue ngerasa dia tuh mungkin lewat tangannya dia melalui dia ya. Allah tuh ngasih tahu teman-teman orang-orang yang lain lah gitu untuk ngasih perhatian sama gue. Tapi walaupun memang perhatian itu tuh booster buat gue, itu yang gue perluin untuk orang yang sakit itu. Kita tuh perlu semangat sebenarnya, bukan perlu bukan yang kita mau tuh adalah kayak kita dianggap dijatuhin. Jadi pada saat waktu wah lo nggak bisa, lo kurang semangat gini. Sorry kalau gue ngomong kasar, itu bullshit kalau orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh. Oke. Karena mereka nggak pernah tahu tuh rasanya gimana. Waktu gue datang ke almarhum Hilman, terapisnya ngomong begitu tuh di depan Hilman. Akhirnya gue bilang, gue sanggah dia, Mas, bukan apa-apa ya. Saya pernah ngerasain. Dia bukannya berusaha, tapi rasanya, Masya Allah, lo untuk bangun nih dari telentang, untuk ngebalik nih, lo pengen ke kamar mandi, lo pengen ngambil wudhu, ngebalik dari itu nggak bisa, itu bisa keringetan.
segitunya kayak berat banget gitu ya? Waduh, Masya Allah. Disitulah gue baru sadar. Pada saat waktu sehat, beribadahlah, itu dia. Pada saat waktu lo gak bisa apa-apa, waktu gini deh. Pada saat lo diambil cuma setengah sama Allah. Setengah tuh ya? Setengah doang. Beratnya setengah mati. Disitulah gue tuh keinginan untuk ibadah itu gede banget. Masya Allah. Karena gue waktu itu udah sadar, ini kayaknya gue udah ada di jurang dipanggil gue. Gue tuh kan ya karena profesi gue ya, jadi gue tuh suka dapet tema mengenai penyakit yang mematikan tapi tidak menular. Salah satunya itu kan, stroke gitu. Tiba-tiba kok nempel ke gue gitu, mampir ke gue gitu. Ya tandanya kan mematikan, bisa jadi gue akan dipanggil. Makanya pada saat waktu awal pertama kali gue mau ke rumah sakit, jadi malam itu tuh gini, waktu baby ini mundur lagi ke belakangnya, baby kan datang maghrib, terus baby bilang sama gue, pokoknya Gi, kalau lo udah harus ke rumah sakit, lo tinggalin semuanya, jangan mikirin anak-anak gue yang jagain, sampai makan-makannya pun kita yang provide. Disitulah gue yang oke, thank you babe, thank you ya Cak, gue bilang gitu. Nah jam 2 pagi tensi gue naik. Nah kata dokter kan pokoknya kalau tensi naik bawa ke rumah sakit. Dipapahlah gue sama bini gue nih keluar dari kamar menuju bawah karena kamar gue di atas. Nah gue kan ngelewatin kamar anak gue stop di situ, masuk ke kamar anak gue bilang mau kemana? Gue mau pamit sama anak gue tidur. Gue nggak ngebangunin mereka, gue cuma pengen nyium karena gue pikir gue nggak akan balik lagi. Iya. Aduh. Gue udah sampai sesiap itu, serius. Walaupun gue masih punya lah harapan, maksudnya dalam arti gini, gue waktu itu masih punya ya doa gue gitu. Gue bukan doa untuk dipanjangin umurnya hari itu, enggak. Gue cuman kalau memang gue dipanggil, paling tidak yang gue pikirin tuh adalah gimana anak dan juga istri gue, gitu. Tapi karena gue pernah sakit itu, disitulah gue baru berpikir apa arti ikhlas, apa artinya kita harus percaya sama Allah itu di situ gue. Dan itu nggak gampang, sangat tidak gampang, sangat tidak gampang. Selama ini gue cuma tahu lo harus ikhlas. Ikhlas itu cuma ikhlas. Oh ya tahu gue definisi ikhlas ini. Tapi ikhlas itu memang nggak gampang. Tapi Allah pernah ngasih itu ke gue. Ngasih ujian itu ke gue. Disitulah setitik itulah ya. Iya. Makanya kayak sekarang ini bukannya kita nggak mikirin ya. Yang kita jalani ini dunia sebenarnya. Dunia. Kita mati-matian gitu cari uang dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat lo meninggal emang tuh ada yang lo jamin bahwa istri sama anak-anak lo tuh bisa manage itu atau itu nggak akan habis. Nggak ada yang bisa jamin. Tapi kalau lo pikir ya sudahlah, pasrahin sama Allah yang akan jagain mereka. Ya udah. Dan gue pernah ada di titik itu. Di mana gue waktu itu kalau gue di ceritanya itu di forward lagi setelah waktu gue sakit, gue bisa kerja lagi lah gitu ya. Gue punya masalah yang memang belum selesai hari itu, banking, honestly banking. Oke, ya. Nah, terus pada kejadian stroke waktu itu mas? Ya setelah stroke. Oh setelah stroke nih? Ya setelah stroke. Nah ini berusaha memperbaikin langsung nih. Iya tapi salah satu yang memang mungkin jadi trigger gue waktu itu gue kena stroke karena mungkin gue ada masalah itu. Jadi ada masalah itu. Kepikiran ke situ ya? Kepikiran pusing. Inilah akumulasi masalah itu dan masalah yang lainnya ada masalah yang memang salah satunya itulah ya. Ya salah satunya itu. Masalahnya apa? Tanya Habib. Habib tahu semua tuh. Nah terus udah gitu masalah itu pun gue ngadunya juga sama Mas Helmi waktu itu. Dan Mas Helmi cuman gimana ya aku tuh nggak bisa apa-apa cuman bisa bantu berdoa gitu. Dan gue sadar itu. Nah hari itu gue lagi ada di Bali, lagi kerja sebagai syuting waktu itu. Sorry mas, ini udah selesai ya? Selesai. Gue udah sehat lagi ya? Udah sehat lagi. Gue udah berani ngambil kerjaan. Gue waktu itu dapat web series. Terus udah gitu, gue lagi syuting di sana. Tapi masalah gue di Jakarta itu belum selesai. Which is udah ada deadline-nya yang memang dikejar tanggal sekian udah. Disitulah gue udah coba cara ini, mentok semuanya. Dan itu benar-benar mentok. Gue bilang sama Habib, Bib,
gue pokoknya nggak mau kejebur ini 2 kali, ibaratnya masuk jurang 2 kali. Iya. Yang gue pengen lakukan adalah hanya menyelamatkan istri dan juga anak-anak gue. Iya. Masih sok superior gue sebagai manusia. Masih sombong lah. Itu sombong bagi gue. Gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue lagi sholat asar hari itu. Iya. Terus gue inget banget tuh gue di hotel sholat asar di Bali, orang mah di Bali di pantai, kita sholat asar gitu ya di atas sajadah. Disitulah gue doa sama Allah. Tapi gue sebenarnya bukan doa tuh, tapi lebih ke Curhat pasrah, ya? pasrah gue. Ya Allah, saya udah nggak kuat, gue bilang gitu. Saya udah mentok gitu. Saya udah nyoba cara ini, coba cara itu, kayaknya udah nggak bisa gitu. Ya Allah, saya pasrah deh, gue bilang gitu. Saya ikhlaskan anak dan istri saya kepadamu ya Allah. Dan juga orang tua saya, karena nyokap gue masih ada kan. Jadi saya serahkan, saya ikhlas deh gitu. Karena saya udah gak sanggup lagi. Saya titipkan ini karena saya sadar yang saya punya dari mulai harta dan mereka pun adalah titipanmu ya Allah. Gue begitu. Ya Allah, kalau memang saya harus dipanggil, saya titipkan mereka kepadamu ya Allah. Gue bilang gitu. Tapi doa gue cuma satu. Kalau memang gue dipanggil, kalau masih ada kesempatan ya Allah, tolonglah saya hilangkan nih segala hutang saya, supaya tidak turun ke anak dan juga istri saya. Gue cuma itu permintaan gue. That's it. Selesai, gue kebalik lagi nonton TV. Masya Allah nggak? Diijabahnya berapa lama? Hitungan jam. Masya Allah. Asar belum selesai, masih terang. Belum maghrib lah. Belum, karena masih terang. Merinding. Merinding gue. Itu tuh tiba-tiba telepon masuk. Ditelepon, Pak, approve ya. Masya Allah, gue lemas langsung. Ambruk gue, approve itu semua. Apa yang memang ada permasalahan, kan waktu itu memang ada masalah ini yang mereka nggak peduli dan lain sebagainya. Tiba-tiba, that's it, approve Pak ya. Gue ambruk, gue cuma bisa langsung ke sajadah, gue sujud syukur, balik lagi, gue telepon Habib. Bib, alhamdulillah beres. Habib bilang, gimana caranya? Udah nggak usah ditanyain, itu tangan Allah gue bilang. Masya Allah. Gue itu yang namanya ikhlas. Jadi gue bersadar bahwa untuk bisa ikhlas itu, ya memang nggak gampang. Allah akan nyoba kita sampai titik, sampai mentoknya kita. Jadi ujung-ujungnya tuh sebenarnya tauhid lagi kan. Ibaratnya kita bener-bener berserah diri. Ya pasrah kan. Pasrah. Mampu apa enggak. Sebenarnya gini, Allah tahu kok kemampuan kita, karena kan memang janji Allah begitu kan. Kita tidak akan diberikan beban itu melebihi ya. Melebihi kapasitas kita. Ya, kalau kita masih ngerasa lo super hero lo ya. Ya udah terus. Iya. Jadi kata-kata yang gue bilang bahwa gue harus begini itu sebenarnya Masya Allah. apa ya? Lebih kita merasa superior kan? Iya. Kita rasa masih bisa, gue bisa tangan gue nih gitu. Iya betul. Kadang-kadang gini deh. Kita dalam acting aja tuh masih suka merasa superior, apalagi kalau kita sebagai peran utama. Lo pernah ngerasa nggak itu? Kalau bukan gue ini nih. Betul, ya kan? Apalagi yang orang-orang di sekitar kita tuh ada teman-teman kita yang memang dia bukan peran utama. Superioritas kita itu pasti timbul. Itulah namanya sombong. Bener nggak? Acting tidak akan bisa bagus kalau kita masih ada rasa superior itu, menurut gue. Kita ngerasa paling paling keren sendiri gitu. Betul kan? Iya bagus kan? gitu kan. Iya. Justru kan dimana kita harus kayak pasrah, terus gitu kita melepaskan semua ini, acting itu baru bisa masuk menurut gue gitu kan. Ya, tapi ini dalam kehidupan. Di situ gue yang Masya Allah. Tapi yang tadi gue tangkap ya, maksudnya gini, Masya Allah banget kalau dibilang terkadang kita tuh masih seperti, jadi gini, ini mudah-mudahan ada ininya, korelasinya. Ada waktu itu seorang ibu, ini kejadian nyata. Dia ngomong sama anaknya di kelompok bermain. Kelompok bermain itu di bawah TK. Iya. Yang cerita ustadznya nih, jadi ustadz guru yang ada di situ, ketua yayasan di situ. Ketua yayasan itu seorang ustadz. Jadi ibunya tuh kalau bisa pergi anaknya nangis, gitu karena namanya anak kecil kan, kalau ditinggal kan nangis gitu kan. Terus dia bilang sama anak, tenang aja nak,
dimanapun, kapanpun, ibu selalu ada untuk kamu. Nah, Selalu. Oh, dia lumayan reda tuh memang kan. Tapi tetap pergi kan ibunya maksudnya gitu kan. Betul. Nah, dikasih tahu ke Ustadz, nyamperin ibunya dan bilang maksudnya mengingatkan lah. nyamperin atau hanya cerita sama gue ya, dibilang perkataan seperti itu tidak boleh. Karena kita emangnya yakin selalu ada buat anak kita? Gak mungkin loh. Betul. Kita selalu ada sama anak kita. Betul. Kita ada waktunya kerja, kita ada waktunya ini, ada waktu ini. Yang selalu ada untuk anak kita hanya Allah. Allah, betul. Hanya Allah. Bukan orang tua, bukan babysitter. Babysitter yang kita suruh, ya kita gaji untuk jaga dia mungkin berapa jam sih? Iya, Gak mungkin 24 jam. Dia pasti tidur juga, pasti makan, Pasti ada lengahnya juga. Jadi yang kamu bilang ke anak kamu, harusnya ibu harus bilang, nak tenang saja nak. Allah selalu ada buat kita. Ya, betul. Selalu ada buat kita. Masya Allah itu gue langsung mikir, ya juga ya. Siapa yang jaga anak kita ketika tidur? Kita tidur, anak kita tidur. Yakin gak anak kita tiba-tiba gak ada semut yang masuk ke dalam kupingnya? Iya, betul. Binatang-binatang yang ini gak masuk ke yang ganggu anak kita atau kita? Hanya Allah yang jaga kita. Selalu. Maksudnya itu mungkin ada sedikit korelasinya ya Mas ya. Artinya kan lu bilang, enggak gue gimana nih anak keluarga gue? Ini segala macam gitu kan. Padahal kan yang jaga itu semua Allah. Berarti kita memang pasrahkan kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah udah aku gak tahu nih udah deh. Gimana nih terserah engkau ya Allah. Gitu kan. Tapi gini, maaf nih, gue apa yang gue omongin tadi sama yang gue sampein tadi itu, gue nggak ada maksud untuk ria. Enggak masih gitu. Tidak ada maksud untuk menggurui. Tapi gue hanya menyampaikan karena itu gue alamin sendiri. Dan jujur kenapa gue akhirnya bisa ngomong begitu, karena mungkin gue selama ini kan tidak pernah, cara ngomong gue tuh nggak kayak gini gue. Mas, tenang Mas. Maksudnya kita selalu, bahkan ada beberapa selain lo ada juga yang ngomong kayak misalnya, maksudnya bukan gue menggurui atau apa. Bukan. Kita malah harus cari ibroh atau pembelajaran. Dari setiap kejadian. Ada hikmahnya. Kemarin kayak kita ngobrol sama Bilar. Iya. Ada hikmah yang gue bilang, lah lo tuh dalam banget lo ngomong gitu. Ketika dia ngomong kan kemarin kan, Bang gue ditutup bang, maksudnya benar-benar gue gak boleh. Gak bisa di jalur ini. Tapi gue baru sadar ketika ada kejadian ini, ternyata ada yang lebih utama lagi keluarga yang dibutuhkannya keluarga gue. Betul. Jadi artinya setuju. Dia bisa mengambil hikmah itu dan kita juga, ya Allah. Kita nih kalau setiap ngobrol sama narasumber, masanya kita berdua nih, kita merinding-merinding. Iya. Iya. Kita jadi coba nge-reflect ke diri kita sendiri kan. Iya juga ya. Kayak cerita lu aja, gue jadi ingat cerita kejadian Ustadz itu, jadi kebayang lagi. Yeah. Oh, ya Ustadz pernah cerita kayak gini ya. Kan ada korelasinya gitu. Enggak, ini nggak ada masalah dia atau apa. Insya Allah enggak. Artinya ini pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dan teman-teman juga yang di rumah kan bisa contoh, bisa. Betul. Ya insya Allah. Pertama kita berdua pastinya ya, Wan ya. Pertama iya. Terus teman-teman yang ada di rumah. Mas, ini Masya Allah ya. Cuman memang di kejadian itu katanya ada kejadian yang menarik. Ini boleh gak ya gue sampein sini ya? Apa tuh? Jadi apa tuh? Habib Mas Helmi maksudnya. Iya. Bilang, lucu deh waktu kejadian dia sakit. Dia pernah bilang, lo bilang sama bini gue, kalau ini cari aja. Oh iya, suami yang lain. Lo kok bisanya kepikiran kayak gitu? Emang Habib banyak gue ceritain. Kalau Habib itu kan memang gue ceritain udah nggak ada. Lo lagi sakit nih. Kalau gue lagi sakit malah cari bini gue, mana bini gue? Jagain gue kan. Jadi gini. Malam itu kan gue harus ke rumah sakit. Di situ gue udah berpikir memang bahwa berpikirnya udah yang memang aneh-aneh kan. Jadi gue pamit sama anak gue karena gue mungkin takut nggak akan pulang lagi ke rumah. Jadi gue pamit. Yang namanya pamit bener-bener pamit. Pada saat waktu di rumah sakit, apalagi yang lo pikirin? Lo udah di rumah sakit, terus dia gitu lo tinggal cuman berharap aja kan sebenarnya. Cuman mengharapkan mukjizat dari Allah. That's it. Gue nggak berharap sama dokter. Allah, ya? Gue udah nggak berharap dari dokter lagi hari itu. Karena gue cuman kalau memang Allah masih meridoi gue untuk sembuh, mungkin gue insya Allah bisa sembuh gitu kan. Tapi kan gue harus realistis. Karena memang
istri gue dari dulu kan memang tanggungannya gue. Anak-anak gue tuh tanggungannya gue. Dan gue ngomong sama dia, maksud gue, apalagi yang lo harapin? Sementara boleh dibilang ya dia masih muda lah boleh dibilang gitu ya. Ya memang umur sama sama gue sebenarnya. Cuman maksud gue gini, dia kan tandanya kalau nggak ada lah gitu kan. Ya, kalau nggak ada gue kan tandanya dia harus menanggung anak-anak kan. Iya. Bener dong. Jadi akhirnya secara spontan gue ngomong sama dia gitu. Maksud gue ya kalau lo mau coba cari lagi, gue ikhlas, gue bilang gitu. Tapi besar hati loh. Kalau gue nggak sanggup, maksudnya bukan nggak sanggup, maksud gue nggak mungkin. Gue karena gue belum ngelewatin yang sholat asar waktu pas gue di Bali itu, Ban. Iya kan, itu pertama kali tragedinya itu muncul pada saat waktu itu. Jadi gue cuman kasihan aja sama bini gue. Jadi apa yang gue bisa kasih lagi ke dia gitu? Apa lo mau ngasih harta? Emang lo konglomerat? Emang lo segimana sih harta lo gitu loh? Semua harta itu jangan lo lihat nilainya seberapapun besarnya menurut gue itu bisa habis dalam waktu satu malam. Kalau Allah bilang Allah cuma begitu doang, cuma ngebalikin doang. Bagi gue gitu. Jadi ya cara berpikirnya masih dunia lah sebenarnya. Lo cari lagi sama yang lain gitu loh. Gue cuma mencoba untuk berpikir realistis aja waktu itu. Jadi gue bilang sama bini gue, kalau lo ini silahkan gitu. Terus responnya apa? Ya untungnya Masya Allah. Jadi gini. Kalau oke mas, oke. Oke itu loh. Ini dia. Langsung bisa gerak deh. Tapi memang belakangan gue baru sadar ya. Mungkin kan juga itu jadi ujian buat bini gue ya. Iya. Benar. Masya Allah loh. Bini gue tuh ngomongnya cuman apa sih kita mikir aneh-aneh gitu. Gue nggak pernah kepikir juga dia bakal ngomong begitu, dan juga gue ngeliat raut mukanya dia itu jadi kayak biasa aja. Dia sampai detik ini nggak pernah netesin air mata di depan gue. Serius? Untuk pada saat waktu gue sakit. Oh, waktu sakit ya. Gue pikir gue nggak tahu dia di belakang gue gimana. Tapi bagi gue, ternyata dia nih memang istri yang memang Allah kasih buat gue. Orang yang tepat tuh dia. Masya Allah. Istri gue bukan artis, bukan apa. Lo kalau misalnya bicara fisik, pasti banyak lah yang lebih daripada yang punya kita lah sebenarnya gitu kan. Even lo punya mobil, lo punya sepeda, pasti akan ada yang lebih daripada kita kan gitu. Tapi kalau istri, itulah yang paling tepat, itulah yang dikasih Masya Allah. Jadi gue yang alhamdulillah ya Allah, gue dikasih istri kayak gini gitu. Jadi dia tidak menuntut apa-apa, enggak. Udah lo sehat aja dulu, that's it. That's it. Tapi terus kalau berani kalau ngetes bini lo begitu aja. Tapi emang kejadian-kejadian kayak gini yang bisa nyadarin kita ya sebenarnya betapa sayangnya istri sama kita. Ada hal-hal yang seperti itu. Iya, kadang-kadang kita kan kayak nyadar suka lupa aja gitu kan. Gitu kan. Iya. Dan kita masih ngerasa bahwa kita pemimpin keluarga dan kita laki-laki, kita yang menafkahi mereka. Padahal banyak banget tuh yang memang tidak pernah bisa kita lakukan kalau nggak ada dia. Betul banget. Ini kayak sekarang aja nih, Shiren umroh. Kelabakan kok di rumah. Anak-anak siapa yang main? Itu dia. Anak 3 gitu kan. Terus biasanya gue cuman sama yang paling gede. Yang cewek sama ibunya. Ini jadi nggak puasa. Kemarin anaknya di satu. Iya. Satu sini, satu sana. Waktu gabung di rumah, aduh, yang satu nggak mau puasa, yang anak kedua gitu kan. Biasanya kalau yang ini tetap digendong sama ibunya. Ini gue lagi nyuapin anak gue yang pertama. Yang kedua gimana nih? Bini lo dulu pernah nggak nyaksiin bini lo nyetir? Kalau gue masih pernah gue. Gue ngelarang bini gue nyetir sih. Nah, lo pernah waktu gue kawin, anak pertama, gue lihat bini gue waktu itu pergi jemput anak-anak dan lain sebagainya, sambil netain anak lo di mobil, nyetir. Sampai nyetir? Kita bisa kayak gitu? Kagak bisa gitu. Bener. Jadi maksud gue gini, emang perempuan itu memang yang namanya multi talenta itu ya cuma punya perempuan kali. Kita mah gak ada apa-apa aja lah.
lo bisa, dia kan bisa nyanyi dong, ya kan, acting bisa, multi talent, ya kan. Tetap bini kita juga bisa. Iya, tapi dia bisa lebih, maksudnya istri kita, perempuan itu bisa lebih daripada kita. Setuju kalau itu. Makanya kalau di dalam Islam, balik lagi. Tapi gue baru sadar hal-hal kayak gitu tuh, kenapa Islam menempatkan perempuan begitu mulia. Segitu Iya, mulia. iya. Iya. Ibu ayah gitu kan. Iya. Masya Allah. Kita mungkin bisa cuci piring, tapi rasa malas kita kadang-kadang nggak bisa kita lawan loh gara-gara. Tapi kalau perempuan rasa malas untuk nyuci piring itu Yang bisa dia sebesar lawan kita. karena dia punya naluri untuk melayani suaminya loh. Dan rasa cinta dia tuh terkadang di luar logika kita kadang. Iya. Kayak misal kita bilang kayak tadi, misalnya hamil 9 bulan tuh kan berat. Dan itu 9 bulan dia mengandung. Kita misal bawa dengan ukuran segitu aja, itu kan udah pernah ada tesnya tuh. Oh iya. Ada tesnya, laki-laki Buat disuruh laki. bawa kayak gitu dengan beban segitu, sehari nggak sanggup dia. Sehari. Sehari ini 9 bulan. Iya, 9 bulan. Karena apa? Karena cinta pastinya kan salah satunya Iya, iya, season Allah atas cinta karena cinta sama anaknya gitu kan. Masya Allah ya. Jadi Mas sebelum kita tutup ya, gue pengen tahu dong waktu itu anak-anak Ditutup gimana? ya, kayaknya seru banget. Pengen sih. Kode-kodenya closing katanya. Mas, sebelum ini, Mas Iya, aku pengen tahu respon anak-anak gimana. Kan gue jujur waktu gue COVID, gue tuh masuk rumah sakit, Mas. Oh, iya, Masuk iya. rumah sakit. Ini sampai di grup. Grupnya pas lo masuk rumah sakit gue pernah denger ya dari Habib lah, siapa lagi? Iya, dari Habib Iya kan? kayaknya. Gue Ya, masuk infotainment pertama gue yang Habib itu. Dia COVID pertama dia lah kena. Iya, iya. Gue paling yang hindar, hati-hati, cuci tangan. Gue yang paling banget nih di keluarga, cuci tangan. Kalau bisa datang, cuci tangan dulu. Gue bilang Wisnu Masker. lebay banget sih. Jadi kena ya. Sampai kita semua tuh lebay. Yang pertama kena, gua yang pertama kena. Ya bro, masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, wah gua melo banget gue. Melo semelo-melonya. Gue kan ada grup keluarga. Grup keluarga. Gue tuh emang selalu jadwalin gitu kan sama anak. Itu gue masukin Google Calendar. Oh, Masya Allah. Muncul. Oh. Teng gitu kan. Sama anak gitu kan. Ya Allah. Lo gak bisa ketemu. Ya Allah, kok gue gak bisa. Terus gue capture. Gue masukin ke grup. Jam segini Inu lagi sama Adam. Pokoknya lebay banget. Kita kan bacanya apaan sih? Lu mau mati apa gitu kan. Asli. Gue sampai yang sama Adam. Merojain dia. Misalnya kayak gitu-gitu lah. Apa gitu kan. Ini mungkin pada diem semua. Respon. Gak, tapi mungkin itu benar-benar gini. Sebenarnya itu wajar menurut gue ya. Karena lo nggak pernah kepikir loh, COVID itu kan kadang-kadang ada yang selamat, kadang-kadang nggak ada kan. Dan memang banyak keluarga. Tapi dia yang pertama Mas, yang alpha. Maksudnya belum ada teh ya, belum ada kasus yang gede banget. Iya, belum delta lah. Jadi pakai kita lo anggap ya lebay banget. Belum. Gue aja waktu pertama kali COVID. Mama Feni, mertua kita. Itu ketawa. Oh, Kamu yang paling ngelarang, kamu yang ini, kamu yang kena. tadinya selama ini mereka tuh kayaknya, nih Wisnu ini. Gue bawel asli, bawel lebay banget kita ke rumahnya dia nggak boleh. Pak. Anak-anak mau datang, nggak usah, udah di rumah. Udah lebay deh waktu itu kan pada saat itunya dan alhamdulillah akhirnya, ya maksud gue, nggak gue mau cerita kalau gue sakit, gue sensitifnya tuh lebih muncak lagi, tapi enggak. Lo minta maaf nggak? Enggak sampai kayak gitu. Gue minta maaf sama orang. Lo minta maaf ya? Ya, gue ada siapa, maafin gue ya gitu. Karena gue udah waktu itu karena lo kondisi di titik iya. Karena gue berpikir mungkin waktu gue udah gak lama lagi. Dan itu yang terjadi memang. Di titik itu ya. Gue bilang misalnya, lo Maaf ya, lo baik sama gue gini, maafin gue kalau gue ada salah. Itu terjadi sama gue. Ada pertanyaan nggak? Kenapa lo minta maaf gitu? Ada yang sampai kayak gitu nggak? Tapi mungkin kalau orang stroke kadang-kadang begitu kali ya. Oh oke. Ya mereka juga memahami kali ya, memahami. Kayak Hilman deh, gue nangis loh waktu Hilman meninggal tuh. Nangis banget gue, ya memang karena gue ada histori. Ada historinya, Ya, betul. Tapi maksud gue, ya dia nggak survive itu gue yang sedih aja gue. Sedih ya. Gue cuman karena Dan memang dia baik banget sih. Iya. Dia baik banget. Masya Jadi Allah. waktu itu gue mulai semangat karena memang gue, ya itu ada pengobatan. Terus tiba-tiba di hari pertama gue pengobatan itu gue terapi di situ. Dan Masya Allah
gue ada progres. Memang kebetulan progresnya itu pada saat waktu gue sholat Jumat, gitu kan. Tiba-tiba gue bisa takbir. Oh. Itu Masya Allah. Makanya gimana sih? Maksudnya coba. Jadi gini, yang itu tuh makanya orang banyak pada rame itu karena memang pas kejadiannya pas aja. Jadi kan gini, gue keluar dari rumah sakit, gue dibawalah ke satu terapi di daerah kota, gitu kan. Memang itu referensi dari orang tuanya temen gue yang memang dia udah pernah ngelihat orang yang memang tiba-tiba dari tidak bisa apa-apa, orang stroke, sampai di 10 hari kemudian dia bisa turun dari kursi roda. Gue mau dong mas. Nanti gue kasih. Iya, nanti ya. Gue kasih apa yang gue punya ke lo semuanya. Terus udah gitu, hari itu gue hari pertama nih, gue harus ke sana. Karena itu COVID, kita janjian sama si dokter itulah gitu ya. Jam 9 pagi di daerah kota tuh. Jadi gue dari rumah tuh udah dari sebelum jam itu. Karena gue harus datang dulu ke rumahnya temen gue. Dari situ kita dibawalah ke tempat itu. Jam 9 pagi udah langsung di tempat tidur gue tuh. Jadi tapi sebelumnya gue pagi masih inget banget gue subuh kan gue nggak bisa Allahu Akbar karena nggak bisa sedekap lagi. Iya. Gue tarik lagi nih, gitu kan. Gue masih inget. Nah pulang dari sana kebetulan hari Jumat kan memang. Gue nggak langsung pulang. Gue mampir dulu ke rumah temen gue. Dan kebetulan hari Jumat, Om, gue bilang ya bokapnya temen gue. Ikut sholat Jumat ya gitu. Terus mereka tuh nyiapin gue bangku, terus karena di mereka ada banyak satpam apa gue di inilah di apa bukan namanya dipapah lah maksudnya gitu ya. Ditemenin. Nah pada saat waktu ceramah dan sebagainya kan nggak ada apa-apa. Begitu mulai sholat masing-masing kan, ya udah takbir aja gitu. Allahu Akbar, pas Allahu Akbar gue tiba-tiba Allah kaget kan. Ini gue naik. Pas kejadian itu ya mas. Itu langsung batal tuh mas. Enggak. Jadi akhirnya gue ngulang. Enggak, gue ngulang sholatnya jadi bukan takbirnya gue ngulang. Ngulang. Jadi kan pas ketika bener gini. Gitu jadi pas gini gue orang-orang udah pada Allahu Akbar, gue tiba-tiba Allahu Akbar gue. Kok naik gitu loh. Gue diam sendiri gue. Terus gue diem aja gitu. Baru gue mulai sholat di situ. Pulang dari situlah gue ngadu sama bokapnya temen gue. Ya Allah. Gue bilang jalannya lancar langsung. enggak. Tangan dulu ya. Tangan. Tapi maksud gue disitulah gue ngelihat kok ada progres secepat itu pula gitu kan. Nah disitulah bokapnya temen gue bilang, nah Gi benar kamu gitu. Bener Om gue bilang gitu kan. Karena saya ingat waktu subuh gimana. Ya udah kalau gitu kamu semangat. Terusin terapinya. Jangan sampai telat, jangan sampai absen katanya. Itu berapa lama tuh mas dari sakit mas? Yang pas bisa ngangkat? Jadi setelah dari rumah sakit kan gue di rumah sakit 4 hari tuh. Gue di rumah dulu 2 malam. Nah barulah gue di terapi itu. Nah terapi semingguan berarti ya? Ya kurang lebih lah. Semingguan udah bisa ngangkat? Iya Masya Allah. Makanya gue semangat dari situ. Dan akhirnya dari situ di hari ketiga gue lagi di terapi di sana, gue juga ketemu sama akupuntur, ya kan. Kalau dia akupuntur full akupuntur, ada progres lagi. Tiba-tiba sama si dokter akupuntur ini, gue langsung tiba-tiba bisa ngangkat gelas. Ya kan Masya Allah. Bagi gue itu udah sesuatu yang luar biasa deh. Masya Allah. Bergerak itu sesuatu yang luar biasa buat gue. Jadi makanya gue di situ gue semangat. Disitulah gue semangat karena gue punya harapan untuk paling tidak gue buat anak-anak lah sama istri gue. That's it. Makanya yang gue jalanin sekarang ini nggak muluk-muluk gue. Apa yang Allah kasih di depan mata gue, kalau gue pikir itu memungkinkan, itu yang gue jalanin. Tapi pernah mikir nggak kenapa nggak dari dulu gue kayak gini ya gitu kan? Ada jerninya pasti. Tiap orang tuh ada jernih masing-masing. Pastilah gitu. Kita juga usah nyesalin yang dulu-dulu gitu. Kayak lo sekarang alhamdulillah gitu ya. Tapi yang mungkin yang patut kita syukurin tuh sebenarnya adalah gini loh. Kapanpun itu mulainya, tandanya kita masih punya masih disayang Allah aja. Iya betul. Masih diperhatiin. Betul. Iya. Oh Allah masih ini. Kalau tiba-tiba Allah cuek gimana? Nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Orang paling merugi itu kan ya. Rugi dicuekin orang paling merugi itu orang dicuekin Allah ya. Makanya bagi gue maksiat terus segala macem dicuekin udah itu rugi banget. Makanya gue tuh kayak umur tuh gue nggak pernah merhatiin gue. Gue tuh salut sama lo berdua, serius gue. Wih, ya salut. Nggak serius gue. Doain saling mendoakan mas, saling mendoakan. Nggak bagi gue, lo berdua tuh adalah pionir-pionir lah, pelopor-pelopor. Ya Allah. Orang-orang
di zaman gue dulu ya, waktu pas gue mulai lah gitu, nggak banyak lagi teman-teman yang apalagi dari kalangan dari industri kita gitu ya, yang berlomba-lomba gitu loh untuk apa namanya, akhirnya ada yang berhijab lah, ada yang ya kan, sholat dan lain sebagainya gitu. Nggak banyak, tapi lo berdua kan 2 orang yang boleh bilang pelopor juga gitu. Dan gue respect gitu. Saya ikut-ikutan sih mas. Ya bagus dong dikit-dikit bagus dong. Anak-anak aman semua mas waktu itu? Waktu kejadian itu? Kalau anak umur segitu sih masih nggak terlalu ini ya? Ya masih belum tahu lah itu. Oh oke. Paling dia bilang, ya apa sakit gitu kali gitu. Iya, apa itu? Oh sakitnya apa, ya udahlah. Sakit aja gitu. Oke. Lebih baik begitu kan? Iya sih, daripada nanti gimana ya. Iya. Mas, oke, sebelum kita selesaikan, Mas, dengan perjalanan ini kan ada journey-nya nih tadi yang lo bilang. Memang ada journey-nya. Kita semua juga ada perjalanan hidup kan ada gitu kan. Lo memandang hidup jadi seperti apa, Mas? Memandang hidup, ya pasti akan lebih beda daripada dulu. Tapi maksud gue sekarang gini, gue sekarang lebih menghargai atau memang lebih harus fokus bahwa hidup atau bekerja sebagaimanapun kerasnya kita, yang nomor 1 tuh bahwa kita harus sadar ikhlas itu tuh. Yang kita kejar sekarang ini semuanya dunia, walaupun memang kita ada kejarnya ibadah gitu ya. Tapi namanya manusia kan, kita tuh pasti akan ada yang kita kejar itu karena kita sebenarnya untuk mengcover istri, anak dan juga orang tua lah gitu. Kurang lebih bahkan boleh dibilang itu masalahnya harta lah gitu ya. Oke. Tapi itu semuanya nggak ada arti apa-apa. Pada saat kita ikhlas, mungkin hal kayak gini juga nggak, maksudnya sesuatu hal yang duniawi itu nggak perlu lo kejar, karena dia akan datang sendiri kali. Ya rezeki memang Allah sudah atur semuanya. Iya. Gitu ya. Makanya gue nggak, ya walaupun kayak gini deh. Lo diminta untuk satu acara dan lain sebagainya, bahwa lo punya plafon sekian itu wajar. Iya. Bagi gue itu sangat wajar gitu kan. Tapi pada saat sesuatu itu lepas, kita tuh nggak yang gue sekarang lebih begitu. Masya Allah. Kalau dulu mungkin ada yang aduh nyesel atau aduh kenapa ya gue nggak diterima ya, aduh siapa sih ini gue gitu ya. Karena kita mungkin ada rasa sombong juga kali ya, kita merasa superior. Kalau sekarang gue oh ya udah, hanya Allah nggak ridho, that's it. Masya Allah. Bener sih? Masya Allah, bener. Dan memang gue waktu itu pernah ketemu lagi, ada kajian gitu, ada Ustadz Hilman, kalau nggak salah ya? Ustadz Hilman ya? Ustadz Hilman ya? Oke. Ustadz Hilman tuh ngomong kan, waktu itu pernah ngasih pertanyaan sama jamaah. Gue sampai yang diem gue waktu itu. Kita sebagai muslimnya apa namanya, goalsnya kita apa, tujuan hidupnya kita apa, kata gitu. Oh ada yang jawab ini. Termasuk gue juga waktu itu jawabannya apa gitu. Ternyata dia bilang, tujuan kita sebagai muslim ini sebenarnya mengejar apa deh? Mengejar ridho Allah. Gue apa sih itu? Kok ridho Allah kenapa? Akhirnya dijabarin kan gitu. Bener juga loh. Lo pengen sesuatu, Allah nggak ridho nggak akan kejadian. Iya. Bener gak sih? Ini nih Allah nggak ridho, gue nggak bisa datang ke sini. Kan nggak tahu ya. Mobilnya rusak, jalanan macet. Lo juga, walau alam tiba-tiba nih kita nggak jalan. Walau alam. Tapi bener loh, segala apapun yang kita kerjakan, Allah nggak ridho, that's it. Kelar semuanya. Gitu. Jadi kayak gitu tuh udah lempeng aja ya, udah ringan aja ya. Iya, gue pikir gue menjalanin hidup. Berarti nggak diridoin sama Allah ya udah gitu kan? Iya betul, gue pikir qadar Allah gitu kan? Qadar Allah. Bener. Masya Allah. Gimana mungkin lo lebih dulu kali ya sadar. Gimana Tatat? Gimana Tat? Mas Irgi makasih ya. Masya Allah, ini banyak banget yang kita tuh nggak tahu. Iya banyak banget. Enggak lah, gue cuma cerita doang. Enggak senang, bukan maksudnya Mas bukan hanya sama lo, Mas, sama beberapa narasumber kita juga. Kita tuh senang setiap kayak gini tuh ada yang suatu pelajaran buat kita sih sebenarnya. Jadi buat kita tuh, kita tuh hamba. Hamba Allah itu kan lemah sebenarnya. Kita tuh nggak ada apa-apa kalau karena Allah aja nih semuanya. Iya benar. Masya Allah. Mas Irgi sekali lagi makasih. Mudah-mudahan Insya Allah kita bisa silaturahmi lagi, makanya itu gunanya kita silaturahmi itu kali ya. Iya. Nambah ilmu, nambah pengalaman. Thank you Mas ya. Insya Allah. Oke. Thank you ya. Teman-teman, semoga dapat pembelajarannya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.